Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dr. Arif Munandar di acara webinar PT Keling Indonesia. Nih, kali ini kita akan kembali lagi bicara soal nutrisi yang sehat dan juga sunnah di bulan Ramadan kali ini. Nah, acara ini sebenarnya sempat kita lakukan minggu lalu dan alhamdulillah responnya bagus ya, baik semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Nah, kali ini sih saya akan banyak bicara tentang, ya apalagi kalau bulan puasa ini soal makanan ya, bicara soal gizi, bicara soal menu yang baik pada saat kita sedang sahur dan juga saat sedang berbuka puasa. Poinnya adalah yang pengen saya kasih tahu, kita harus penuhi gizi kita. Yang kedua, kita juga harus memenuhi sunnah dong. Kalau memang kita bisa jalankan sunnah kan lumayan pahalanya bagus banget. Nah, saya pengen nyapa juga teman-teman. Apa kabar Mitra Keling yang ada di seluruh Indonesia? Alhamdulillah. Nah, kali ini serentak diadakan. Biasanya saya yang keliling nih. Ini kali ini alhamdulillah teman-teman pada merapat di Facebooknya PT Keling Indonesia. Apa kabar dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Kepulauan Riau, dari Sumatera Barat, dari Bengkulu, dari Jambi, dari Lampung, terus kemudian Bangka Belitung, lalu dari Banten, Jakarta, DKI ya, terus Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok, ya dari Sumbawa juga, terus kemudian dari Nusa Tenggara Timur. Nah, apa kabar nih dari Flores, dari Rote, dari Timor Leste juga, terus kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan juga Sulawesi Utara. Lalu kemudian apa kabar juga yang dari Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Semoga kalian semua sehat-sehat semuanya ya. Oke, bisa kita mulai sekarang mungkin? Kita akan mulai. Kita lihat dari slide-nya. Pertama, nutrisi dan sunnah di bulan Ramadan. Oke. Kalau kita buka slide yang pertama, Ramadan adalah bulan ke-9 dari kalender umat Islam, dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia ya, dengan berpuasa dan juga memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan tahunan ini dihormati sebagai salah satu dari rukun Islam. Nah, kalau kita lihat juga di puasa di bulan Ramadan ini, seperti yang kita ketahui bersama, rukun Islam itu ada beberapa ya. Ada mengucap kalimat syahadat, yaitu ketauhidan kita jadi syarat utama saat itu. Lalu kemudian sholat ini merupakan tiang agama yang paling utama. Yang ketiga itu adalah puasa di bulan Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan ini bersifat wajib. Nah, terkadang banyak sekali pertanyaan yang timbul, berpuasa ini kan agak beresiko untuk orang-orang yang kurang sehat atau apa segala macam, tetapi tidak. Sesungguhnya saat berpuasa itu kita sedang lakukan detox. Kita sedang melakukan pembersihan diri, tidak hanya pembersihan hati, tetapi juga pembersihan dari tubuh kita dari berbagai macam toksin yang masuk dalam tubuh. Jadi misterinya puasa itu sangat besar sebenarnya. Bukan cuma misteri ya, tapi manfaatnya juga sangat besar pada saat kita berpuasa. Ya, nah lalu kemudian yang keempat adalah membayar zakat, yang terakhir baru kemudian naik haji jika lo mampu. Oke ya, oke, next slide. Kita lihat lagi. Nah, jadi manfaat yang saya bahas hari ini berkaitan dengan puasa, berkaitan juga dengan kesehatan secara medis tentunya, itu sebenarnya banyak sekali. Antara lain yang pertama adalah menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, orang-orang yang berpuasa ini, resiko untuk terkena atau dijangkiti oleh penyakit yang berhubungan dengan jantung itu sebenarnya berkurang sampai 58% sebenarnya. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Oh, itu jelas sekali. Membantu menurunkan berat badan ini karena kita makan teratur, makannya baik, dan lain sebagainya. Ya, biasanya orang-orang banyak yang turun berat badannya pada saat dia sedang berpuasa. Tapi banyak juga yang akhirnya malah naik berat badannya. Kalau pengaturan makannya ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan-aturan gizi yang berlaku. Lalu bisa menurunkan gula darah. Oh, jelas. Jadi orang-orang yang mempunyai masalah pada gula darah, contohnya misalnya orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 2, itu cenderung gula darahnya akan stabil dan normal, sehingga enak untuk nyaman untuk dilakukan puasa. Cuma saran saya adalah
kalau memang Anda seorang penderita diabetes tipe 2, alangkah lebih baiknya kalau Anda berkonsultasi dulu dengan dokter yang menangani atau yang memberikan obat diabetes, gitu ya, yang memberikan obat diabetes pada Anda sehingga bisa diatur jadwal untuk minum obatnya, atau meminum misalnya produk seperti Ayurveda yang Ayubes, itu juga bisa dikonsultasikan kepada kami dokter di PT Keling Indonesia. Lalu kemudian meningkatkan kesehatan mental, oh ya jelas, karena pada saat kita sedang berpuasa ini, kesehatan mental kita justru sangat diuji gitu ya. Kita seperti dilakukan simulasi, seolah-olah kita ini memang disimulasikan lapar dan lain sebagainya, sehingga rasa empati kita, rasa bersyukur kita akan jauh lebih tinggi, dan kesehatan mental kita akan jauh lebih bagus pada saat kita berpuasa. Membuang racun dalam tubuh, ini yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa hakikatnya kegiatan berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh ini sebenarnya adalah untuk memaksimalkan fungsi hati, supaya hati itu bisa memetabolisme tubuh, reaksi tubuh dengan baik, sehingga bisa membuang racun atau toksin yang selama ini kita hirup, kita makan, kita serap, ada banyak dalam tubuh kita, bisa kita buang. Meningkatkan fungsi otak, jelas, karena kaitannya gini. Saat kita sedang tidak berpuasa, umumnya kita makan makanan yang tinggi kalori. Terkadang kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu tidak sesuai, ya, antara yang masuk dan keluar tidak sesuai. Jadi yang masuk lebih banyak dibandingkan yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga kadar gula dalam darah kita melonjak tinggi, dan itu jelek untuk sebenarnya kesehatan otak kita. Ya, kalori yang terlalu berlebih untuk otak itu nggak bagus. Sehingga pada saat kalori yang masuk ini terbatas, lalu kemudian bisa diukur dengan baik, itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk fungsi otak kita, sehingga otak kita pun akan berjalan jadi lebih baik gitu ya. Yang terakhir, awet muda. Oh jelas, manfaat puasa sebenarnya bisa menunda proses pembelahan sel lebih banyak, lebih lama. Ya, jadi insya Allah kita pun terhindar dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif ya, kalau kita rutin berpuasa. Nah, bicara soal puasa, tidak hanya puasa bulan Ramadan sebulan penuh, tetapi juga berpuasa yang rutin, biasanya 1 minggu 2 kali ya, Senin dan Kamis. Oke, dari manfaat puasa, kita lihat ini, ada apa saja sih sunnah di bulan puasa? Sunnah di bulan puasa antara lain adalah 1, membaca Al-Quran, lalu beristighfar, ya, lalu kemudian melakukan sedekah, ya, termasuk memberi memberi makan orang-orang yang berpuasa, lalu makan sahur. Nah, ini penting sekali, ini sunnah di bulan puasa untuk makan sahur. Banyak orang melewatkan makan sahur dan sebenarnya itu sangat berbahaya buat mereka. Nah, jadi saran saya sebenarnya makan sahur ini jangan dilewatkan, dan gizinya pun harus baik. Nanti kita akan bicara soal gizi, ya, apa saja yang harus ada di dalam piring kita pada saat kita makan sahur dan kita berbuka gitu ya. Lalu kemudian ada berbuka puasa dengan makanan yang manis. Jelas, berbuka puasa dengan makanan yang manis ini sebenarnya membantu untuk memulihkan, mengembalikan kalori yang sebenarnya sudah terpakai tadi. Jadi memulihkan kalori ini penting untuk recovery kita, jangan pelit-pelit juga sama gula, tetapi jangan terlalu berlebih juga, sangat berbahaya. Salat tarawih dan witir, itikaf di masjid, membaca surat Al-Qadar dan umroh, ya ini termasuk yang lebih ke kesehatan mentalnya. Oke, kita bahas tentang gizi saat ini. Nutrisi. Nah, jadi pada saat kalau kita bicara soal gizi, maka nutrisi ini terbagi atas 2 bagian besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, idealnya semua nutrisi yang ada, baik makro maupun mikro, ini harus ada di dalam piring kita, baik sedang sahur, berbuka, maupun saat sedang makan malam ya. Nah, nutrisi yang kita sebut sebagai makronutrien itu apa aja? Yaitu karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan mikronutrien adalah vitamin, elektrolit, dan mineral. Nah, pertama kita akan bahas soal karbohidrat dulu. Karbohidrat yang kita ketahui itu adalah karbohidrat yang atau yang biasa kita sebut sebagai makanan pokok. Nah, karbohidrat itu adalah makanan pokok yang sebenarnya akrab sama kita. Di mana-mana ada, harganya murah dan lain sebagainya. Karbohidrat ini harus mencukupi, harus ada di dalam piring kita sebanyak 30-40% ada dalam piring kita. Nah ya, tergantung dari kegiatannya juga. Tapi biasa saat sedang berpuasa, biasanya rata-rata orang itu kegiatannya kan nggak terlalu banyak yang menggunakan fisik. Jadi 30-40% cukup ideal. Dan karbohidrat tidak harus nasi. Di Indonesia, nasi adalah makanan pokok utama. Beras adalah komoditi yang paling banyak dicari pada saat orang mencari gizi atau apa segala macam, mencari makanan.
Tapi sebenarnya karbohidrat sendiri bisa dialih atau ditukar dengan yang lain. Misalnya, coba kita lihat nih. Di gambar ada singkong. Lalu kemudian ada ubi juga, ada pasta. Bisa diganti juga dengan jagung, roti-rotian, terus kemudian mie. Orang Indonesia akrab dengan mie. Ya, terus kemudian sereal yang lain seperti gandum. Lalu kemudian beras ya. Beras, ada beras ketan, beras merah, dan lain sebagainya. Ini adalah komponen karbohidrat yang ada. Nah, selain makanan pokok, apalagi ya dok? Banyak yang nanya kayak gitu. Apalagi sih yang termasuk dengan karbohidrat? Yang termasuk dengan karbohidrat adalah makanan dengan kadar gula yang tinggi. Gula pasir dalam hal ini ya. Gula pasir bisa stevia, bisa gula jagung, bisa gula madu misalnya. Nah, ini adalah makanan dengan kadar gula yang sangat tinggi. Nah, ini sejenis kue-kuehan, ya, kue jajanan pasar dan lain sebagainya, ini sebenarnya kadar gulanya cukup tinggi. Banyak orang menyangka, oh ini hanya makanan kudapan snack aja yang mengandung vitamin dan segala macam. Enggak juga, ini karbohidrat juga tinggi. Kalau kita makan cukup banyak, misalnya kita makan beberapa potong ya, atau satu nampan misalnya, itu kadar gula darah kita akan melonjak sangat tinggi. Dan proses pembuatan kue-kue cake seperti ini, atau kue-kue pasar, jajanan pasar seperti ini, sebenarnya melibatkan gula yang cukup banyak. Kalau saya tanya sama penjual kue atau orang yang terbiasa membuat kue, itu hitungannya itu per cangkir loh. Beberapa cangkir gula pasir dan lain sebagainya. Lalu kemudian, apalagi yang mengandung karbohidrat? Ini dia. Apa ini? Apa ini bro? Minuman ya? Minuman ya. Nah, jadi saya libatkan teman-teman yang ada di studio juga nih. Ya, yang ada di ini biar nggak terlalu sepi. Ya, jadi saya syuting juga ditemani oleh beberapa teman-teman yang ada di belakang layar ya. Nah, jadi banyak yang nggak nyangka karbohidrat ini adalah karbohidrat yang berasal dari minuman itu bisa membuat kita juga bertambah berat badannya loh dan lain sebagainya. Ya, minuman-minuman ini mengandung kadar gula yang cukup tinggi, bahkan beberapa mengandung gula buatan gitu ya. Nah, apalagi ini minuman keras juga itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Jadi, siap-siap kalau rajin atau rutin mengkonsumsi minuman dalam kemasan, itu agak sulit untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi kok bisa ya karbohidrat ini bisa membuat kita gemuk dan lain sebagainya. Jadi, karbohidrat ini berfungsi sebagai energi, sumber energi dalam tubuh kita. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Pada saat kita mengkonsumsinya agak banyak, maka tubuh kita akan menyimpan cadangan energi itu. Bisa di hati dalam bentuk glikogen ya, bisa dalam hati, dalam liver, atau di bawah permukaan kulit kita. Nah, jadi yang membuat kita gemuk itu sebenarnya bukan makanan berlemak. Makanan berlemak hanya akan meningkatkan kadar lemak dalam darah kita. Tetapi makanan yang mengandung kalori atau karbohidrat yang tinggi itulah yang kemudian akan berubah menjadi lemak yang tertumpuk di bawah jaringan kulit kita, di dalam organ dalam kita seperti lemak visceral ya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini, lebih baik kita hitung sesuai dengan kebutuhannya kita. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu rutin gitu ya. Nah, saran saya sebenarnya, oke, kita balik ke layar. Saran saya sebenarnya kalau ingin mulai untuk mengatur berat badan, mulai dari mengatur minum. Mengatur minum, jangan sampai terlalu sering mengkonsumsi minuman yang mengandung kalori. Minum air putih itu jauh lebih baik gitu ya. Minum jus tanpa gula itu jauh lebih baik. Jangan terlalu sering mengkonsumsi minuman yang mengandung gula karena agak sulit kita hitung kalorinya. Kalau makanan mungkin ini nggak terlalu sulit kita hitungnya, makan 1-2 potong atau ini kita takar berapa gram dan lain sebagainya. Tapi kalau minuman agak sulit. Jadi yang ingin diet mulai dari minuman dulu. Jadi caranya itu lebih gampang, nggak terlalu sulit ya. Lalu yang kedua kita masuk ke zat gizi yang berikutnya, yaitu adalah protein. Nah, protein ini apa aja sih? Protein ada terbagi dua, hewani dan nabati. Apa aja contohnya? Kalau yang hewani itu contohnya adalah yang ini sering kita konsumsi, ayam, daging, produk olahan daging, produk olahan ayam seperti sosis, burger dan lain sebagainya ya. Terus kemudian produk dari sapi juga, yaitu susu, yogurt ya. Terus kemudian keju, terus kemudian telur. Nah, ini termasuk yang akrab banget ya, telur, berbagai macam telur, ikan. Nah, ini termasuk sumber protein yang sehat banget yang boleh dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Oke, ini adalah sumber-sumber protein dari hewani.
Nah, sumber protein ini penting sekali untuk kita, untuk sebagai struktur pembangun dalam tubuh. Lalu yang kedua adalah, nah ini dia, ini sumber protein dari nabati, berupa kacang-kacangan, kacang merah, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Ini jagung juga sebenarnya ada proteinnya ya, walaupun mungkin lebih cenderungnya ke karbohidrat. Jadi banyak sekali kacang-kacangan atau biji-bijian yang sebenarnya mengandung protein tinggi. Termasuk juga, jangan lupakan satu, jamur. Nah, jamur itu juga mengandung protein yang cukup tinggi untuk bisa kita konsumsi. Jadi, fungsi dari protein ini sendiri adalah untuk sebagai struktur, sebagai batu bata. Kalau kita ibaratkan tubuh kita ini adalah sebagai sebuah rumah, maka protein ini adalah batu batanya, penyusunnya. Nah, penting sekali untuk protein ini. Saran saya sebenarnya konsumsi dalam satu piring itu selain ada karbohidrat 30-40%, ada juga proteinnya, hewani, nabati, atau salah satunya juga nggak ada masalah. Ya, dalam satu potong yang cukup, jangan terlalu sedikit. Ya. Nah, lalu kemudian lemak. Nah, oh ya, sedikit lagi tadi saya mau tambahkan tentang protein tadi. Protein lebih baik memang dikonsumsi agak banyak saat ini, karena memang saat ini sedang wabah pandemi COVID-19, sehingga kalau kita konsumsi protein agak banyak, daya tahan tubuh kita juga akan jauh lebih baik sebenarnya. Lalu lemak. Nah, kok dokter nunjukin gambar lemak tapi gambarnya minyak? Nah, itu adalah perbedaan. Sebenarnya perbedaannya adalah lemak itu kalau bentuknya padat, sedangkan bentuknya cair ini adalah berupa minyak. Minyak ini bisa berasal dari mana aja, bisa berasal dari hewan, bisa. Jadi gajih yang dicairkan jadinya lemak, jadinya minyak. Terus kemudian lemak ikan yang dicairkan jadinya minyak. Lemak ayam ada nggak yang dicairkan? Nggak ada ya, setahu saya ya. Biasanya ada di kulitnya pada saat dimasak, dia akan berubah menjadi lemak, berubah menjadi minyak. Terus kemudian yang berasal dari biji-bijian kayak kelapa sawit, minyak kelapa, terus kemudian minyak yang berasal dari zaitun, minyak yang berasal dari biji-bijian, flaxseed oil, almond oil juga ada, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat jenis-jenis dari lemak dan apa sih fungsinya lemak. Nah, fungsi dari lemak adalah untuk membantu metabolisme sebenarnya. Ya, jadi jumlah atau kadar lemak dalam tubuh kita itu nggak boleh nol juga, karena kita masih membutuhkan lemak dalam darah kita untuk memetabolisme atau melarutkan vitamin-vitamin juga. Nah, bicara soal lemak, kok lemak masuk dalam kategori gizi, dok? Yes, lemak masuk dalam kategori gizi. Kenapa? Karena lemak banyak fungsinya. Tapi kita harus bisa bedakan mana lemak yang baik dikonsumsi untuk kita, mana lemak yang tidak baik, yang sebenarnya kurang baik atau kurang nggak boleh terlalu banyak kita konsumsi. Nah, ini adalah lemak yang tidak baik. Kita bahas yang lemak tidak baik dulu. Ini yang sebenarnya akrab dalam keseharian kita. Nih guys, dengerin ya. Lemak jenuh yang pertama. Dari mana aja sih sumbernya? Pertama, minyak yang terhidrogenasi. Minyak yang terhidrogenasi itu apa? Minyak yang dipakai berulang-ulang. Pada sering masak nggak di rumah? Kalau pada sering masak di rumah, biasanya minyak itu kita sering, di Indonesia ya, minyak itu kita pakai berulang-ulang. Biasanya makanan-makanan di Indonesia itu digoreng dengan proses deep fried, ya nggak? Proses minyaknya itu, makanannya itu dicemplungin dalam minyak yang tergenang. Sehingga kita pakai sekali terus langsung dibuang, rasanya rugi nggak? Rugi. Nah, jadi akhirnya kita pakai berulang-ulang. Kita lakukan pemanasan berulang-ulang. Maka terjadilah minyak yang terhidrogenasi, maka dia menjadi lemak jenuh. Lalu daging yang mengandung lemak. Siapa yang sering makan makanan atau makan daging yang dibakar, sushi misalnya, boleh sebutin merek nih? Sering makan di Sabu Haji misalnya atau apa, itu pakai lemak atau gajih dari daging kan? Atau makan sate kambing tuh. Nah, itu mengandung lemak jenuh dia karena ada gajihnya diantaranya. Ya, produk susu kaya lemak, susu full cream, masih minum nggak lo? Masih ya, susu full cream ya. Jarang ada yang minum susu skim kan? Kenapa? Minum saya. Mahal ya? Ya, banyak yang minum susu full cream. Susu full cream ini buat anak kecil, iya. Nggak masalah, buat kita sebenarnya nggak boleh terlalu sering juga. Minimal low fat deh minumnya. Low fat atau skim itu jauh lebih bagus. Lebih tinggi proteinnya dibandingin lemaknya. Minyak kelapa, minyak sawit. Nah, minyak kelapa, minyak sawit sebenarnya kalau di awal-awal nggak terlalu banyak kolesterolnya atau lemak jenuhnya ini. Ini lemak jenuh ini adalah lemak yang bisa membentuk atau meningkatkan kadar LDL dalam tubuh. Jadi kolesterol itu ada 3 guys.
yaitu trigliserid, LDL, HDL. Yang sering dikenal sebagai kolesterol jahat itu adalah LDL. Ya, dan trigliserida. Nah, lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar LDL dalam darah itu cukup cepat ya. Dia bisa meningkatkan LDL cukup cepat. Nah, sebenarnya minyak kelapa dan minyak sawit kalau dalam prosesnya sebenarnya nggak terlalu, tapi kalau begitu dia terhidrogenasi, dipanaskan lebih dari 3 kali, maka keluar tuh kolesterolnya semua. Jadi bukannya minyaknya yang jelek, tetapi kadang-kadang proses pemasakannya yang nggak bijak. Minyak dipakai berulang-ulang terus-menerus. Habis masak telur mata sapi, masak apa lagi? Masak ayam. Habis masak ayam, masak ikan. Makin keruh dia makin enak. Kadang-kadang udah makin hitam itu minyak, dipakai buat nyambel. Ya, dipakai buat nyambel tuh. Begitu dipakai buat nyambel, rasanya lebih gurih dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jelek sebenarnya. Ya, jadi udah deh, kalau udah 3 kali, ya udah ikhlasin aja. Dipakai buat ngelumasin pagar aja, biar pagarnya nggak berkarat gitu ya. Nggak punya. Lalu ada lemak yang lebih berbahaya lagi. Yang di bawah ini apa? Lemak trans namanya. Jadi ada lemak jenuh. Lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar LDL. Lemak trans, sudahlah dia meningkatkan kadar LDL, dia juga bisa menurunkan kadar HDL. Di mana HDL ini kita kenal sebagai kolesterol baik. Udah yang jahatnya ditingkatin, yang baiknya ditekan sama dia. Ini gila bener nih lemak trans ini. Dan jangan surprise ya. Dia ada di mana aja? Pertama, margarin. Siapa yang masih pakai margarin di sini? Mentega putih, biskuit. Nah, tanpa kita sadari, kayaknya kayak bukan makanan berlemak ya, tapi biskuit itu lemaknya itu lemak olahan, dan itu lemaknya lemak trans. Makanan cepat saji, yang kemarin gerainya baru tutup, saya nggak sebutin merek ya, itu banyak sekali lemak transnya. Terus kemudian makanan Italia yang bundar tau, yang suka ada topping macam-macam tuh di atasnya. Nggak jauh dari kita ada restorannya nih. Yuk. Nah itu juga, itu banyak mengandung lemak trans. Jadi jangan terlalu rutin konsumsi ini. Ya, at least kalaupun memang rutin, ya, itu diimbangi dengan lemak yang baik. Jadi bukannya nggak boleh konsumsi ini. Konsumsi it's okay, nggak ada masalah. Tapi imbangi dengan lemak baiknya. Jangan ini mulu yang dikonsumsi. No, jangan ini aja ya, no. Konsumsinya. Ya, apalagi lagi bulan puasa kayak gini, goreng-gorengan dan lain sebagainya itu nggak bisa lepas dari kehidupan hari-hari. Santan dan lain sebagainya. Saya nggak bilang makanan-makanan itu buruk. Saya sendiri juga konsumsi kok. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita imbangi dengan lemak baik. Apa aja lemak baik itu? Yuk kita kenalan. Lemak baik itu disebut sebagai lemak tak jenuh ya. Jadi lemak tak jenuh sendiri ada 2. Ada lemak tak jenuh tunggal dan ada lemak tak jenuh ganda. Kayak game badminton. Ada tunggal, ada ganda. Yang tunggal apa aja? Contohnya adalah lemak omega 9. Ini biasanya ditemukan pada tanaman seperti minyak zaitun nih. Ini gambarnya. Minyak zaitun pun yang sebenarnya yang paling oke adalah yang EVO sebenarnya, atau yang extra virgin olive oil. Ya, biasanya agak lumayan tuh. Terus kemudian lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh ganda biasanya kita dapatkan dari hewan. Ya, terutama apa? Ikan. Biasanya ditemukan pada ikan yang berlemak seperti sarden, makarel, salmon, kembung dan lain sebagainya. Itu omeganya omega 3 dan omega 6. Nah, jadi saran saya adalah imbang-imbanglah mengkonsumsi lemak. Jangan hanya mengandalkan lemak yang tidak baik. Coba konsumsi lemak baik juga. Karena apa? Karena ini bisa menjaga kesehatan kita, terutama organ jantung kita ya, dan pembuluh darah, supaya tidak gampang terbentuk plak. Ya, jadi ada satu penelitian di mana orang-orang di negara Mediterania itu adanya di selatan Eropa itu ya, dan di utaranya Afrika, contoh kayak negara-negara kayak Spanyol, Turki, terus kemudian Italia, Yunani, itu banyak mengkonsumsi minyak zaitun dan ikan. Mereka sering mengkonsumsi minyak zaitun dan ikan, karena ikannya berbatasan langsung dengan laut ya. Maroko, Aljazair, terus kemudian Libya, Mesir, itu termasuk negara-negara yang sebenarnya angka serangan jantungnya atau orang-orang dengan pengidap masalah dengan jantungnya itu cukup rendah di negara-negara Mediterania itu. Kenapa? Karena mereka sering mengkonsumsi lemak baik, imbang-imbang dengan lemak yang tidak baik yang mereka konsumsi. Nah, mulai sekarang sebenarnya kita bisa juga konsumsi itu, karena lemak baik ini kan termasuk virgin coconut oil juga ada di sini. Nah, coconut oil ini kan banyak, atau minyak kelapa ini kan banyak ada di negara kita. Nah, jadi kita juga sebenarnya bisa
ikuti langkah mereka untuk menjaga kesehatan jantung kita. Tuh salah satu bocorannya ya. Oke, lalu masuk ke mikronutrien. Mikronutrien yang kita ketahui ada vitamin dan mineral. Apa aja vitamin? Apa aja, No? Apa aja, Rik? A, B, C, D, E, K, E, F, G. Vitamin itu ada A, ada B, ada macam-macam, ada B1, B2, B3 dan lain sebagainya, B kompleks kita sebutnya. Nah, jadi vitamin ini ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Ya, vitamin yang larut dalam air antara lain A, D, E, K. Jangan lupa guys, nantinya di penghujung acara saya akan melakukan pop quiz, akan memberikan pop quiz yang nantinya siapapun audiens yang berhasil menjawab pop quiz dari saya itu akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Keling Indonesia. Jadi pantengin terus, jangan lupa. Oke, jadi vitamin itu ada A, B, C, D, E, K. Vitamin A itu biasanya berasal dari makanan yang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang berwarna merah, wortel, apa segala. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mata, yes, bener. Umumnya seperti itu ya, vitamin A untuk mata. Vitamin B, ada yang tahu nggak? Pas SMA lu belajar nggak? Ayo. Pas vitamin B itu biasanya dapatnya dari kacang-kacangan. Dulu zaman gue SMA sih, itu bilangnya mencegah penyakit beri-beri. Sampai sekarang gue nggak tahu penyakit beri-beri penyakit apaan. Vitamin B itu adalah vitamin untuk otot sih sebenarnya, untuk persarafan juga ya. Vitamin neurotropik rata-rata vitamin B kompleks yang dikasih. Vitamin C untuk apa? Ada yang tahu? Vitamin C untuk apa? C itu buat imunitas. Buat imunitas ya, gara-gara lagi pandemi gini, vitamin C banyak laris laku di pasaran, termasuk vitamin C dari Keling ya. Laku habis, kita kehabisan Kevit C. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Vitamin C sebenarnya selain meningkatkan daya tahan tubuh, sebagai antioksidan juga oke, tapi biasanya dia untuk mempertahankan ini juga lapisan mukosa. Biasanya orang yang kekurangan vitamin C ini akan lebih gampang berdarah gusinya ya. Masih ingat ya pelajaran zaman dulu. Sumbernya dari mana? Dari makanan yang asam biasanya. Kayak jeruk, kiwi, dan lain sebagainya. Jeruk, semua jenis jeruk ya. Vitamin D, nah ini juga lagi banyak diincar orang nih, vitamin D. Vitamin D itu biasanya yang banyak dilakukan orang adalah dengan cara berjemur. Ini gambarnya nih. Padahal vitamin D itu banyak juga terdapat pada minyak ikan loh. Jadi pada minyak ikan, pada omega squash itu vitamin D-nya tinggi. Pada kekits vitamin D-nya tinggi. Itulah ya. Vitamin E ini biasanya untuk kulit, orang-orang pada taunya untuk kulit sebagai selain untuk antioksidan. Vitamin K untuk, ada yang tahu nggak? Uti, lo tahu nggak? Vitamin K untuk apaan? Bukan, buat pembekuan darah. Ya, ini biasanya ada di teh hijau itu banyak ya. Lalu kita berpindah ke mineral. Mineral ini natrium, kalsium, magnesium, zat besi, zinc. Nah, ini zinc ini banyak dibicarakan untuk pencegahan COVID juga. Ya, pencegahan infeksi COVID, makan banyak yang mengandung zinc dan lain sebagainya. Ya, zinc sih sebenarnya banyak ya, di ikan juga ada. Makanan-makanan kayak sayuran hijau juga ada zinc, setahu saya. Nah, jadi ini biasanya mineral ada di makanan-makanan tertentu. Ya, sayuran, buahan, protein, sumber karbohidrat, sumber lemak itu banyak sekali. Nah, vitamin dan mineral ini biasanya kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Itu kenapa saya sangat menyarankan kita untuk mengkonsumsi rutin sayur dan buah-buahan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ayo, konsumsi rutin sayur dan buah-buahan. Makin divariasikan, makin banyak warnanya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna kuning di dalam piring kita, itu makin oke. Berapa banyak dok? 50% lebih boleh kita konsumsi. 50% lebih ya, atau 50% dari piring kita itu kita bisa kita konsumsi. 30%-nya si karbohidrat, 50%-nya sayur dan buah ya, lalu kemudian sisanya di protein, itu akan oke banget. Lalu jangan lupa kebutuhan airnya juga. Nah, ini adalah contoh menu makanan yang tidak bergizi seimbang. Ini makanan yang sehari-hari menghiasi hari kita sebagai anak-anak kosan dulu ya, zaman masih kuliah ya. Ya, dan ini murah meriah. Ini budgetnya di bawah 5.000 dapat ya? Dapat banget. Yuk, kita sekarang bahas. Yang saya tunjuk, ini apa? Mie instan ya.
Oke, apa kandungan gizinya? Tadi udah bahas kan, karbohidrat, protein, lemak, apa segala apa? Isinya karbohidrat. Karbohidrat paling sama garam dikit ya, NaCl ya. Micin. Ini sepertinya 2 porsi nih cukup banyak ya. Karbohidrat, oke, note 1. Yang di atas ini apa? Nasi. Nasi ini juga kandungannya apa? Karbohidrat. Karbohidrat deh ya. Jadi udah 2 karbohidratnya. Lalu ini apa? Itu bukan telur dadar. Kalau di zoom dilihat itu martabak telur. Martabak telur itu adalah telur di dalam, di luarnya apa? Tepung. Tepung apa? Karbohidrat juga. Di dalamnya ada protein lah, sautik. Dikit lah ya. Ada di dalamnya. Terus apa nih? Sambal. Ya, ada vitamin C sedikit. Seimbang nggak? Ini karbohidrat semua. Enaknya dimakan pakai apa? Ini es teh manis. Karbohidrat juga. Dimakan rutin sehari 3 kali. Dimakan apa? Dimakan terus kemudian setiap hari, kira-kira tambah gemuk nggak? Iya, tambah gemuk. Tapi ya tulangnya jelek, ototnya nggak ada. Terus kemudian kita bisa defisiensi vitamin ya kalau kita terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti ini. Oke, lanjut kita. Mengapa nutrisi penting di bulan puasa? Jelas nutrisi penting. Kalau tidak, maka kita akan defisiensi. Kita akan kekurangan nutrisi dan itu akan membuat gangguan dalam tubuh kita. Ya, kalau kita kekurangan karbohidrat, jatuhnya kita kelelahan. Mas Doni ada nggak nih, Mas Doni? Mas Doni lagi apa namanya? Lagi diet dia, diet karbohidrat katanya, pengen mendapatkan berat badan yang ideal. Sehingga buka puasa pun hanya sekedar kurma, makan kue-kue aja, makan nasi enggak, apa segala macam, atau tidak memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. Yang terjadi adalah dia kelelahan. Terjadi hipoglikemia, bahaya banget itu. Hipoglikemia itu adalah turunnya kadar gula di bawah normal. Ciri-cirinya biasanya orangnya keringetan, keringatnya keringat dingin gitu, basah. Terus kemudian ini trias hipoglikemia, dia keringetan. Terus kemudian dia sempoyongan, tahu sempoyongan, goyang. Hitam, jadi goyang gitu ya, pusing. Dan yang terakhir tremor, tangannya bergetar. Nah ini akibat dari kekurangan kalori. Jadi kalorinya juga harus cukup ya, jangan dibatasi betul. Mentang-mentang mau, haji mumpung nih bulan puasa, saya mau sekalian diet deh apa segala macam. Yang ada nanti kelelahan. Atau makannya terlalu ditunda. Ya, misalnya makannya harusnya buka puasa jam 6 sore gitu ya. Tapi buka puasanya agak-agak ditunda, cuma minum air putih sekedar, terus kemudian nggak makan, dan lain sebagainya, maka asam lambung ini bisa meningkat. Itu bahaya. Atau buka puasanya dengan kopi, misalnya, atau dengan jus jeruk, atau yang bersifat asam, atau berbuka puasa dengan makanan-makanan yang pedas. Yang terjadi adalah asam lambungnya akan meningkat. Nah, dan ini jadi problem baru nih. Nggak puasa aja, orang banyak yang masalah dengan asam lambung. Nah, sekarang ini asam lambung meningkat gara-gara kualitas makanannya. Ya, belum apa-apa udah konsumsi kopi. Kalau memang ingin konsumsi kopi, nanti setelah makan berat, setelah taraweh, nggak ada masalah. Supaya mungkin tadarusnya kuat dan lain sebagainya. Tapi pastikan perut ini terisi dulu. Jangan langsung hajar dengan minuman-minuman yang, atau makanan-makanan yang sifatnya asam. Ya, contoh minumannya misalnya kopi kayak saya bilang tadi, jus yang sifatnya asam kayak jeruk, jus apel, jus stroberi itu sifatnya asam. Terus kemudian soda, apalagi lu buka puasa pakai soda, udah tamat lambung lu. Ya, jadi jangan buka puasa dengan hal-hal yang macam-macam lah. Buka puasa dengan air putih ya. Saya sarankan juga klorofil pada saat buka puasa itu bagus. Karena sifatnya basah, jadi bisa menetralisir asam lambung yang sudah tertumpuk banyak saat perut kita kosong. Oke, lalu kemudian dehidrasi. Apa gangguan yang bisa terjadi pada saat kita sedang berpuasa? Dehidrasi kalau asupan air kita nggak cukup. Berapa banyak, Dok, kita harus mengkonsumsi air pada saat kita sedang berpuasa? Ya, idealnya sih sebenarnya kita bicara 8 gelas air. Ya, 8 gelas air pada saat puasa. 6 sampai 8 gelas air, tapi tergantung kegiatannya kita juga. Nah, kapan aja dikonsumsinya? Pertama pada saat sedang buka. Jadi konsumsi air pada saat sedang buka 1 gelas. Lalu kemudian sebelum maghrib 1 gelas. Setelah itu kapan lagi? Ya, jadi buka puasa, setelah maghrib 1 gelas, sebelum makan malam 1 gelas. Ya, lalu kemudian pada saat menjelang tarawih 1 gelas. Pulang tarawih 1 gelas lagi.
ya, atau sebelum tidur ya. Lalu kemudian pada saat bangun tidur kita mau sahur 1 gelas, terus kemudian saat sahur 1 gelas, dan menjelang subuh 1 gelas. Pada saat sedang injury time tuh, di waktu masa-masa terakhir mau azan subuh, ya itu 1 gelas. Jadi lengkap 8 gelas. Pastikan sebenarnya hidrasi kita cukup, karena memang kita seharian itu tidak mengkonsumsi air. Nah lalu, apalagi gangguan yang terjadi pada saat kita sedang puasa? Sembelit. Kenapa sembelit ini terjadi? Biasanya kaitannya dengan ketidakseimbangan gizi yang kita konsumsi. Makan kurang buah, makan kurang sayur, minum kurang banyak, jadi deh kotorannya keras. Pada saat kotoran keras, jadi lebih susah untuk dikeluarkan. Pada saat kita mengejan, kita harus mengejan kuat, dan ini juga bisa menimbulkan masalah baru lagi selain sembelit, yaitu wasir sebenarnya. Lalu bau mulut. Nah, bau mulut ini atau halitosis ini terjadi karena mulut kita kering. Karena kita dehidrasi. Jadi bau mulut dan dehidrasi ini ada hubungannya sebenarnya. Ya, pada saat bau mulut terjadi karena dehidrasi. Kita kurang minum atau apa segala macam, mulut kita cenderung kering, jadi gampang bau deh mulutnya. Boleh nggak dok sering-sering kumur-kumur? Makruh sih sebenarnya. Jadi lebih baik penuhi air yang seperti saya bilang tadi 8 gelas sehari. Ya, 8 gelas. Cara minumnya itu ya dicicil, jangan langsung dihajar langsung. Kan kita bukan unta ya, nggak punya punuk, jadi nggak bisa nyimpen cairan. Jadi dicicil 8 gelas itu supaya mulut juga tetap segar ya. Alright, berikutnya kita bicara soal gaya hidup sebenarnya. Ini bukan Tibun Nabawi ya. Jadi Tibun Nabawi ini bukan bicara pengobatan saja, tetapi lebih ke gaya hidup Nabi yang sebenarnya sangat sehat. Ada satu kisah yang saya dengar juga, yang saya baca, bahwa dulu Islam itu sempat masuk ke Mesir, lalu kemudian di Mesir sendiri para pemimpin Romawi saat itu, ya Kaisar Heraklius kalau nggak salah, atau sesudahnya ya saya lupa, itu mengirimkan jadi untuk memberi hadiah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam. Waktu itu diberi hadiah itu berupa seorang dokter untuk datang ke Madinah untuk stay dan in charge di sana. Nah, dokter itu duduk di Madinah selama 1 tahun, dan dokter itu melaporkan bahwa penduduk Madinah tidak ada yang sakit. Jadi dia kerja hanya gaji buta di sana ceritanya tuh. Jadi benar-benar dia kerja tuh minimal. Karena apa? Penduduk Madinah tidak ada yang sakit. Karena apa? Karena gaya hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ini sangat baik. Nah, itu kita rangkum juga dalam Tibun Nabawi sebenarnya ya. Apa saja sih sebenarnya contohnya? Yaitu ya salah satunya yang paling terkenal itu adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu contohnya. Jadi makan itu tidak berlebihan. Jadi orang-orang Madinah pada saat itu mengkonsumsi makanan itu dengan bijak. Dia tidak berlebih-lebihan mengkonsumsi makanan. Kalau ada makanan yang lebih apa segala macam, disumbangkan, diberikan kepada saudaranya yang memang belum makan saat itu. Nah, lalu ada beberapa makanan-makanan yang bisa jadi catatan, yang disunahkan, dicontohkan langsung sama Nabi, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama adalah madu. Boleh? Nah, yang pertama madu ada di Quran surat An-Nahl. Jintan hitam ada di dalam hadisnya, nanti kita akan sebutkan. Lalu minyak zaitun, ini juga ya di dalam surat Quran itu sempat disebutkan watini wa zaitun, demi zaitun, demi buah tin. Nah, itu sebenarnya baik. Nah, buah tin ya juga ada. Kurma, susu kambing. Nah, ini adalah minuman kesukaan Nabi. Susu kambing. Kurma ini adalah buah kesukaan Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nah, contoh dari Tibun Nabawi ini sebenarnya sangat baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bahan-bahan ini kan sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan bedah apa saja makanan-makanan yang ada dalam Tibun Nabawi yang sebenarnya bisa membantu kita lebih fit dalam menjalani hari-hari, baik puasa maupun tidak. Nih, coba kita lihat ya, berbuka puasa dengan madu dan kurma. Berbuka puasa dengan madu dan kurma ini, nah ini merupakan salah satu, terutama kurma ya, ini merupakan salah satu hadis dan salah satu sunnah Nabi yang sangat baik. Ya, ada disebutkan dalam hadis. Santap sahur dengan makanan yang mengandung atau yang dimasak dengan minyak zaitun. Oh, jelas. Tadi kita sudah bahas tentang lemak baik, betul? Atau lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini ada salah satunya ada di minyak zaitun. Nah, santap sahur dengan makanan yang mengandung minyak zaitun itu akan membuat kadar lemak dalam darah kita akan seimbang antara lemak jenuh dan lemak yang tidak jenuh. Mengkonsumsi habatus sauda sebelum tidur malam. Nah, habatus sauda saya kasih bocoran ya. Itu mempunyai khasiat
Yang terutama itu adalah bisa menyeimbangkan hormon pada laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau mulai sudah vitalitas berkurang, daya tahan tubuh sudah jelek, dan lain sebagainya, konsumsi habatus sauda ini cukup bisa membantu. Ya, lalu meminum minuman sehat dan bernutrisi dari daun alfalfa di waktu sahur dan berbuka. Daun alfalfa apa sih, Dok? Daun alfalfa ini tidak ada di negara tropis, adanya di daerah-daerah yang di daerah Timur Tengah ya terutama ya. Cuma pada makanan-makanan Eropa, makanan-makanan mewah Eropa biasanya pada hidangan-hidangan ikan, itu biasanya mereka naruh kecambah alfalfa di atasnya sebagai garnish dan sebagai pelengkap makanan. Nah, itu yang nggak kita tahu. Dan sebenarnya daun dan kecambah alfalfa ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang Madinah pada saat itu, orang-orang Mekah juga, untuk mencukupi kebutuhan sayuran pada saat itu. Jadi bukan hanya dimakan oleh manusia juga, hewan ternak pun dikasih nih daun alfalfa. Nah, karena manfaatnya banyak. Daun alfalfa ini juga dijuluki sebagai bapak segala tumbuhan, karena kelengkapan dari gizinya. Nah, kita bedah satu-satu yuk. Madu, kurma, zaitun, dan lain sebagainya. Nah, PT Keling Indonesia itu juga punya produk-produk yang berkaitan dengan sunnah. Lalu kemudian berkaitan juga dengan kesehatan yang saya sebutkan tadi dengan tibun nabawi. Ada K-liquid chlorophyll. K-liquid chlorophyll ini mengandung klorofilin dari daun alfalfa yang sudah diekstraksi. Jadi aman, bersih, baik, juga mengandung UIE ya. Lalu kemudian ada apa nih? K olive oil atau Desert Miracle K olive oil. Nah, Desert Miracle K olive oil ini adalah EVO. EVO itu extra virgin olive oil, artinya minyak zaitun yang didapat dari perasan pertama, bukan minyak zaitun yang hasil penyulingan. Ya, jadi kualitasnya berbeda. Kalau kita lihat bentuk botolnya dan lain sebagainya, ini dijaga dengan baik. Lalu kemudian ada K Sauda VCO, ini yang di bawah. Ini adalah K Sauda VCO, berasal dari dua bahan. Yang pertama adalah habatus sauda, yang disebut K Sauda, lalu VCO, virgin coconut oil, yang berasal dari minyak kelapa murni atau minyak kelapa tanpa pemanasan. Sama seperti olive oil, dua produk ini tidak dilakukan proses pemanasan, dan dua produk ini adalah produk sumber lemak baik, ya, merupakan asam lemak tak jenuh tunggal dua-duanya. Nah, bahkan VCO juga mengandung asam lemak tak jenuh ganda juga. Lalu ini, botol yang paling kanan, ini adalah K Honey 5 in 1, di mana ini adalah produk madu dari PT Keling Indonesia. Perbedaannya apa? Apa kelebihannya dengan madu-madu yang lain? Apa sih kelebihan dari produk-produk ini semua? Kita akan bedah. Oke, kita lihat yuk. Oke, yang pertama adalah K-liquid chlorophyll. K-liquid chlorophyll adalah minuman kesehatan yang mengandung klorofil sari alfalfa, ya, dan air UIE, Universe Induced Energy. Alfalfa sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran ya, katanya. Oke, kemudian alfalfa dikenal kaya akan nutrisi. Tadi yang saya bilang disebut sebagai bapak segala tumbuhan. Jadi K-liquid chlorophyll ini diambil sarinya, diekstraksi, lalu kemudian ditaruh di dalam botol ini. Cara mengkonsumsinya gimana? Di ujungnya ini ada tutup, ya, atau ada seloki. Jadi buka botolnya, tuangkan ke dalam seloki. Satu seloki klorofil ini lalu kemudian dilarutkan dalam 250 cc air, kira-kira 1 gelas seperti ini. Lalu dikonsumsi airnya. Boleh dikonsumsi 2 kali sehari pada saat puasa seperti ini. Kalau dari hari-hari biasa, saya sarankan biasanya 3 kali sehari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seperti vitamin K, vitamin C, zat besi, nutrien, klorofilin. Zat besi ini penting sekali. Ya, pada orang-orang yang anemia biasanya kami suka berikan atau kami sarankan untuk konsumsi klorofil secara rutin. Ya. Oke, apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun, ya, atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Bicara soal fotosintesis, ini adalah bicara soal oksigenasi. Jadi tujuan dari mengkonsumsi klorofil itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah atau meningkatkan tangkapan oksigen dalam darah. Ya, jadi orang yang mengkonsumsi klorofil nggak heran dia merasa lebih fit badannya, lebih bugar, lebih berenergi dan lain sebagainya. Karena kandungan klorofil ini erat kaitannya dalam angkutan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, salah satu tanaman penghasil klorofil terbaik itu adalah alfalfa,
Ya, ini nama latinnya Medicago sativa. Oke ya, sebenarnya ada banyak manfaat dari alfalfa itu sendiri. Oke, apa sih keunggulan liquid chlorophyll dengan klorofil dari produk-produk yang lain ya? Yang dari Keling ini apa keunggulannya? Pertama, dia berasal dari alfalfa. Kalau yang lain saya nggak tahu. Apa dari sayur kangkung kali, dari kangkung netuk atau apa. Tapi alfalfa ini merupakan sumber klorofil terbaik. Julukannya adalah bapak segala tumbuhan karena memang sangat kaya akan nutrisi. Lalu yang kedua organik loh. Organik artinya memang diproses dengan proses yang tidak menggunakan pengawet dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian ada UIE-nya. Klorofil yang lain itu tidak mengandung UIE. UIE ini membuat ukuran molekulnya jadi lebih kecil, penyerapannya jadi akan lebih oke dan kaya akan energi. Jangankan dikonsumsi, bahkan teman-teman dari teman-teman leader juga banyak yang nunjukin ke saya, mendemonstrasikan klorofil ini, dok nggak perlu diminum, dipegang aja itu udah bisa terasa kuat. Saya sampai nggak masuk akal kadang saya pikir, tapi ya mungkin ini efek dari UIE-nya. Nah lalu merupakan produk yang alami, ya natural, bebas dari bahan kimia, tidak mengandung perasa dan pengawet. Nah, jadi mengkonsumsi ini oke, betul. Banyak sekali testimoni orang yang tertolong dengan penggunaan atau mengkonsumsi klorofil ini secara rutin ya. Lalu Kesauda VCO. Nah ini produk termasuk produk yang rutin saya konsumsi karena saya tahu dahsyatnya habatus sauda ini seperti apa. Dulu sebelum ada atau sebelum saya bekerja di Keling, sebelum saya berkenalan dengan produk Kesauda VCO, saya mengkonsumsi habatus sauda itu dalam bentuk biji-bijian. Saya campur sama madu, saya konsumsi, dan alhasil mulut saya bau habatus sauda. Karena bentuknya masih bentuk biji murni. Dan di lambung agak nggak nyaman. Agak bergas di lambung saya. Kalau kita konsumsi biji habatus sauda ini langsung atau mungkin yang digerus gitu ya, agak nggak nyaman sebenarnya dikonsumsi. Tapi semenjak saya konsumsi ini, dia bentuknya kan soft gel ya, jadi lebih nyaman dikonsumsi. Nah, jadi keluhan mulut saya bau habatus sauda jadi nggak ada, terus kemudian lambung saya jadi kembung itu pun jadi nggak ada. Nah, habatus sauda sendiri, oke kita balik lagi ya, jadi ngalor ngidul nih. Habatus sauda sendiri itu sebenarnya sudah disebutkan ya dalam hadis. Ya, jadi Rasulullah SAW sempat bersabda, hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda atau jintan hitam karena mengandung obat untuk segala jenis penyakit. Ini udah jadi clue yang jelas lah ya, mengandung obat untuk segala jenis penyakit kecuali kematian. Ayo coba, kurang kuat apa lagi nih sebenarnya? Buat saya sebagai seorang muslim, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah ini sudah jadi dasar atau landasan untuk kuat sekali untuk saya untuk konsumsi ini gitu, untuk tidak saya lewatkan konsumsi Kesauda VCO ini. Nah, Kesauda VCO ini merupakan dua bahan alami yang digabung jadi satu. Kita coba bedah satu-satu. Yang pertama habatus sauda. Apa sih kelebihan habatus sauda ini? Pertama, dia kaya akan nutrisi. Vitaminnya banyak, termasuk vitamin E. Asam aminonya ada, kalium, kalsium, natrium itu semuanya ada di sini ya. Jadi untuk mineralnya ada, vitaminnya ada, proteinnya juga ada sebenarnya, walaupun mungkin nggak tinggi. Terus kemudian dalam habatus sauda juga punya kelebihan untuk bisa menurunkan kolesterol. Dia punya kandungan omega 3 dan omega 6, di mana ini adalah asam lemak tak jenuh ganda tadi. Ada serat, ada fitosterol. Ya, terus kemudian untuk menetralisir asam lambung, dia juga ada zat namanya timokuinon. Nah, zat timokuinon ini bertindak sebagai anti radang sebenarnya. Ya, jadi bisa menurunkan orang yang bermasalah dengan asam lambung itu bisa mereda peradangannya dengan timokuinon ini. Dan timokuinon ini ternyata bisa bertindak juga sebagai anti kanker loh. Wow, jadi emang habatus sauda ini biji sejuta manfaat ya kalau saya bilang ya. Lalu kemudian virgin coconut oil. Ya, ini banyak ada di Indonesia. Jadi habatus sauda dari Timur Tengah nggak ada di Indonesia, virgin coconut oil ada di Indonesia, perpaduannya ada di Kesauda VCO. Nah, Kesauda VCO ada virgin coconut oil VCO. Apa sih bedanya virgin coconut oil dengan coconut oil biasa? Kalau coconut oil biasa, biasanya didapatkan minyak kelapanya itu dengan cara dimasak. Santan dimasak, minyaknya ada diambil. Orang tua kita sering lakukan itu tuh. Untuk masak ikan biasanya pakai itu. Bikin sambal matah dari Bali. Wih, jam segini ngomong sambal matah ya. Sambal matah dari Bali.
itu pakai minyak kelapa biar rasanya lebih jos, ya kan? Nah, itu sebenarnya dari minyak kelapa coconut oil biasa. Tapi ini adalah minyak kelapa yang virgin atau minyak kelapa yang tanpa proses pemanasan. Apa kelebihannya kalau dia tanpa proses pemanasan? Kalau dia tanpa proses pemanasan, kadar asam lemak tak jenuhnya lebih tinggi, lebih bagus, gitu ya. Nah, dia mengandung asam laurat, asam kaprat, dan lain sebagainya yang ada hanya pada VCO. Ya, jadi ini bisa meningkatkan imunitas dengan baik, bisa memberikan energi yang lebih oke, bisa meredakan asam lambung juga. Nah, jadi VCO ini sebenarnya sangat bagus. Bahkan banyak juga keluarga di Indonesia ini yang menggunakan VCO murni itu untuk menyembuhkan luka ada. Untuk sebagai minyak urut ada gitu loh, dan dia tidak berbau tengik ya, biasanya VCO itu nggak berbau tengik ya. Nah, jadi VCO ini adalah manfaatnya banyak sekali sebenarnya ya. Nah, apa keunggulan Kesauda VCO dibandingin yang lain? Pertama, dia merupakan gabungan dua bahan. Biasanya produk lain hanya VCO saja atau hanya habatus sauda saja, sehingga agak repot untuk dikonsumsi ya satu-satu. Kalau ini kita bisa konsumsi satu soft gel, kita bisa dapatkan dua manfaat, dari kelapanya dapat, dari habatus saudanya dapat. Lalu kemudian sediaannya soft gel. Sediaan soft gel ini maksudnya apa? Sediaannya itu berbentuk ada contohnya nggak ada ya? Berbentuk kapsul lunak ya. Soft gel itu kapsul lunak yang di dalamnya itu ada cairan isinya. Jadi lebih gampang sebenarnya dikonsumsinya. Dan dia melindungi bahan berkhasiat dari kerusakan serta menutupi rasa. Rasa dari apa? Rasa dari habatus saudanya. Karena habatus sauda seperti yang kita ketahui itu kalau dikonsumsi dalam bentuk biji, dalam bentuk minyak, dalam bentuk bubuk, itu agak nggak nyaman sebenarnya, baik di tenggorokan maupun di lambung. Nah, dengan sediaan soft gel ini akan jauh lebih nyaman. Jadi siapapun bisa konsumsi sebenarnya ya. Nah, lalu kemudian halal, dia tidak mengandung bahan kotor maupun haram ya. Soft gelnya pun terbuat dari rumput laut ya, itu alami, baik, dan tidak terbuat dari bahan-bahan yang dilarang oleh agama ya. Tidak terbuat dari babi. Lalu kayak olive oil. Nah, kita kan bahas tadi panjang lebar tentang minyak, tentang lemak, mana lemak yang bagus. Nggak kita pungkiri, memang minyak olive atau minyak zaitun ini adalah salah satu minyak terbaik yang ada di dunia. Ya, kalau mau bicara minyak zaitun nih, nah minyak zaitun sendiri sebenarnya ada level-levelnya tertentu loh. Ya, jadi ada minyak zaitun yang terbuat dari proses penyulingan. Biasanya disebut olive oil doang. Sering lihat nggak di supermarket olive oil? Ada, dan biasanya bentuknya jerigen. Kalau nggak jerigen dalam bentuk drum kaleng gitu ya. Banyak dan harganya biasanya ya cenderung terjangkau lah, gampang. Itu adalah olive oil biasa. Olive oil biasa ini biasanya dalam proses penyulingan dia diambilnya. Jadi buah zaitun dipanaskan, keluar minyaknya, lalu kemudian jadilah olive oil biasa ini. Dan biasanya itu adalah kualitasnya yang paling rendah sebenarnya. Jadi kualitas terendah dari minyak zaitun itu adalah olive oil biasa. Nah, olive oil biasa ini biasanya digunakan untuk menggoreng. Ya, baik deep fried ataupun pan fried, atau menggoreng dengan minyak sedikit maupun menggoreng dengan minyak banyak. Lalu yang di level yang di atas dari olive oil ini adalah virgin olive oil. Ya, virgin olive oil atau VO itu adalah minyak zaitun yang tanpa pemanasan, atau yang diambil minyak zaitunnya itu dari buah zaitun tanpa proses pemanasan. Biasanya dia ditaruhnya di dalam botol. Nah, botolnya seperti ini. Botolnya bening. Ya, terus ada tulisan olive oil. Nah, apa perbedaannya dengan olive oil biasa? Virgin olive oil ini tidak melalui proses pemanasan, sehingga kadar asam lemak tak jenuhnya jauh lebih bagus, dan zat-zat yang lainnya pun jauh lebih baik dibandingin olive oil biasa. Tapi ada yang lebih baik lagi dibandingin virgin olive oil, yaitu extra virgin olive oil. Ini merupakan minyak olive atau minyak zaitun yang diambil dari buah zaitun yang melalui proses pemerasan pertama. Jadi pemerasan pertama yang paling murni ini adalah extra virgin olive oil, dan dijaganya pun berbeda. Dan biasanya harga dari extra virgin olive oil ini lebih mahal dibandingin yang lain. Extra virgin olive oil ini nggak boleh ditaruh di dalam botol yang bening, karena terkena sinar matahari aja terjadi proses oksidasi dan terjadi kerusakan pada minyaknya. Dia harus ditaruh di dalam botol yang gelap. Jadi botolnya ada kaca filmnya. Gelap dia.
Ya, lalu kemudian di suhu tertentu, nggak boleh disimpan dalam suhu panas, terbuka, dan lain sebagainya. Dan harus di dalam botol kaca, nggak boleh dalam botol yang plastik atau apa segala macam. Ini untuk menjaga kemurnian dari extra virgin olive oil ini. Nah, jadi ini adalah level tertinggi dari olive oil. Nah, jadi yang dipunyai oleh PT Keling Indonesia ini adalah extra virgin olive oil dari kita. Apalagi kelebihannya, nanti kita akan bahas ya. Selain tadi saya sudah sempat bahas, dia mengandung asam lemak tak jenuh omega 9. Nah, ini bagus sekali untuk menyeimbangkan kadar lemak dalam tubuh kita. Nah, kita lihat kelebihannya. Pertama, ya, langsung anti kanker aja loh. Kaya akan senyawa polifenol, di mana senyawa polifenol ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hidroksitirosol, sama oleosantal. Oleosantal ini bisa mempercepat proses apoptosis, mempercepat proses kematian sel kanker. Ya, zat oleosantal ini yang biasanya terjadi dalam 1 kali 24 jam ini dipercepat 1,5 jam saja. Sehingga pembentukan sel kankernya atau kematian sel kankernya lebih banyak dibandingkan pembentukan barunya. Biasanya yang terjadi kalau orang tidak mengkonsumsi oleosantal itu adalah proses pembentukan sel kankernya lebih cepat dibandingkan kematiannya. Nah, oleh oleosantal kematiannya dipercepat nih sel kankernya. Antioksidan, jelas ini sebagai pencegah. Ya, antioksidan ini kan kita konsumsi ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada tubuh kita. Ya, baik penyakit degeneratif maupun untuk mencegah terbentuknya kanker itu sendiri, karena kanker ini erat kaitannya dengan radikal bebas ya. Lalu kemudian jantung dan otak, jelas. Asam lemak tak jenuh tunggal ya, terutama omega 9 ini tinggi sekali. Tidak hanya asam lemak tak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh ganda juga ada di omega 3 dan 6 di sini. Asam oleat juga ada. Jadi ini sebenarnya paket komplit benar. Ya, minyak zaitun. Sayangnya di Indonesia ini kurang banyak dikonsumsi ya. Mas Doni konsumsi nggak? Olive oil konsumsi ya. Oke, siap. Saran saya sih lebih baik konsumsi olive oil sebagai pengganti mentega. Itu jauh lebih baik daripada konsumsi mentega. Tadi lemak transnya kan lebih tinggi kan? Nah, sekarang lebih baik ganti sama olive oil aja deh. Kaya akan vitamin, jelas. Vitamin E, ya. Vitamin E pada minyak zaitun ini tinggi loh. Bahkan kan sempat ada ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah SAW, itu menggunakan olive oil ini untuk sebagai conditioner untuk rambut dan janggutnya. Jadi supaya rambut dan janggut kita sehat, lebat, tubuhnya juga bagus, kasih deh vitamin E. Lewat mana? Lewat minyak zaitun ini. Ya. Oke. Apa keunggulan olive oil kita dibandingin ribuan produk olive oil lain yang ada di seluruh dunia? Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya, pertama, olive oil kita ini extra virgin. Ya, perasaan pertama, tanpa proses pemanasan dan penambahan bahan kimia. Yang kedua, premium grade. Premium grade artinya apa? Dia berasal dari perkebunan zaitun di kaki Bukit Atlas. Di daerah mana? Maroko. Kenapa sih dipilih Keling itu memilih minyak zaitun yang berasal dari Maroko? Kenapa nggak pilih dari Itali? Itali kan dikenal sebagai produsen minyak zaitun paling banyak di dunia. Paling banyak, oke, tapi paling terbaik apakah dari Itali juga? Enggak. Yang terbaik sebenarnya harus mendapatkan minyak zaitun itu, untuk bisa mendapatkan minyak zaitun terbaik sebenarnya harus berasal dari perkebunan zaitun yang mendapatkan panas yang paling ideal, paling cukup. Dan itu sebenarnya yang paling ideal adalah dari perkebunan zaitun di kaki Bukit Atlas Maroko ini. Nah ya, itu kenapa kita memilih Maroko. Jadi bukan penghasil zaitun terbanyak, bukan berarti zaitunnya itu jelek. Justru yang terbaik nih berasal dari Maroko gitu loh. Ya, ini kualitasnya paling tinggi, mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain ya. Rasa khasnya ada. Ya, murni. Prosesnya juga organik, derajat keasamannya rendah. Derajat keasamannya itu 0,2% saja. Dan itu hanya bisa didapatkan dari Evo. Evo dari mana? Dari Maroko. Jadi tepuk tangan dong buat minyak zaitun kita.
Walaupun dari Italia banyak, dari Turki banyak, apa segala macam, tapi kualitas terbaiknya masih dari Maroko kok sebenarnya. Ya, boleh dibandingkan nanti rasanya, terus kemudian khasiat dan manfaatnya. Lalu kita masuk ke Kehani 5 in 1. Bentuknya agak mirip ya dengan zaitun, tapi botolnya ini lebih gemuk dia. Kalau zaitun botolnya agak lebih langsing, bundar, kalau ini dia lebih gemuk dan bersegi. Ini adalah botol madu. Ya. Madu Kehani 5 in 1 ini merupakan madu asli yang dilengkapi dengan royal jelly bla 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 dan lain sebagainya. Royal jelly, ekstrak kurma, ekstrak anggur dan ekstrak delima. Kenapa dibilang madu asli? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Madu murni dan madu asli itu berbeda. Ya, jadi madu murni adalah madu yang tidak ditambahkan zat apapun. Nah, artinya tok cuma madu, tidak ada yang lainnya. Tapi kalau madu asli ini kaitannya dengan campuran loh. Jadi kita harus ekstra hati-hati dengan kata-kata madu asli ini. Madu asli adalah madu yang hanya terdiri atas madu, tidak dicampurkan dengan gula. Di luaran sana, banyak orang jualan madu, kadang-kadang di pinggir hutan ngomong ini madu hutan. Tapi kalau kita tanya apakah ini madu asli atau tidak, belum tentu. Kita bisa lakukan pengujian pada madu itu. Biasanya madu-madu itu banyak pedagang madu yang agak nakal ya. Dia mencampur madu dengan gula pasir. Nah, sehingga kalau kita tes, cara ngetesnya tahu? Cara ngetesnya itu dibakar, pakai sendok stainless, sendok yang dari besi, ditaruh beberapa tetes, bakar, lalu kemudian mendidih. Setelah mendidih kita taruh di tisu. Kalau di tisu itu terbentuk satu karamel itu seperti kristal, kristal keras, beku, kemudian bisa dipatah-patahkan, maka bukan besar kemungkinan ya, 100% dia mengandung gula. Jadi madunya tidak asli lagi. Tapi madu kita itu madu asli. Kalau nggak percaya, coba tes, bakar, kalau ditaruh di tisu dia akan merembes ke bawah. Gitu. Jadi dia tidak terbentuk karamel di sana. Dan madu asli ini indikatornya salah satunya juga adalah ada gas ya. Jadi kalau dibuka tutupnya dia akan bunyi popping, pop, akan nendang keluar gasnya. Dan kadang-kadang tuh madunya kalau nggak kita tatakin sama botolnya itu, kalau nggak kita tatakin sama, kita tidak alas dengan piring gitu ya, dia kadang suka tumpah keluar karena gasnya tinggi. Nah, jadi ini indikator madu asli sebenarnya, tidak ada campuran gula lain atau tidak ada campuran gula pasir. Dia ada gas di situ di dalamnya. Makanya madu kita tuh nggak pernah kita taruh di dalam botol plastik, pasti akan meledak atau akan bocor. Atau dalam saset, sempat kita taruh di saset tapi sasetnya gembung. Itu sebenarnya indikator madu asli sih, tapi kan nggak nyaman kita ya. Jadi kita bikin dalam bentuk botol kaca seperti ini. Nah, jadi kalau bicara soal madu juga, madu merupakan minuman yang kaya manfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa madu dapat menjadi obat penyembuh penyakit. Ya, di Quran surat An-Nahl ayat 69 disebutkan dari perut lebah itu keluar minuman. Nah, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi kurang kuat apalagi Allah sendiri udah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak konsumsi madu. Nah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kurma ajwa. Nah, ini kaitannya dengan kurma, itu berasal dari surga. Di mana kurma ini juga ada, ekstrak kurma ini juga ada dalam madu kita. Ya, ia adalah obat dari racun, ya, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana sih mengkonsumsi madu yang oke sebenarnya? Sebenarnya mengkonsumsi madu tuh banyak caranya. Dikonsumsi langsung bisa, dicampurin sama minuman bisa. Dibandingin kita konsumsi minuman yang dicampur dengan gula pasir atau gula cair dan lain sebagainya, lebih baik konsumsi madu. Gitu loh. Kenapa? Karena madu pertama kaya akan energi, kaya akan gula alami, glukosa dan fruktosa. Dia memang sumber karbohidrat yang oke ya. Lalu kemudian kurma itu mengandung gula alami juga. Jadi kalau kita konsumsi Kehani 5 in 1 ini, madunya dapat, kurmanya juga dapat. Kaya nutrisi, jelas. Ya, banyak sekali kandungan nutrisi pada madu. Pada madu juga mengandung protein, jangan salah, vitamin mineral juga ada. Ya, kurma ada serat, ada kalium, ada magnesium. Nah, kalium nih. Banyak orang mencari sumber kalium hanya dari pisang mungkin atau apa, potasium ya dari pisang atau apa segala macam. Tapi, makanan yang mengandung tinggi kalium ini sebenarnya bagus.
baik sekali untuk memulai hari. Jadi kalau kita mau sarapan dengan kurma itu akan jauh lebih bagus. Kita olahragawan, ingin olahraga, coba konsumsi madu dengan kurma gitu ya. Itu akan jauh lebih bagus karena kaliumnya tinggi. Baik untuk menjaga otot. Selain otot lurik, otot yang menggerakkan tubuh kita, otot jantung juga baik kalau kadar kalium kita juga bagus. Ya. Lalu pada pencernaan, nah madu yang kita kenal ini sebenarnya itu bisa menjaga kesehatan lambung. Ya, jadi orang yang mengkonsumsi madu dengan rutin itu bisa rendah resiko terkena masalah dengan lambungnya. Kenapa? Apalagi yang sudah luka lambung. Kan banyak orang yang asam lambung bermasalah, lalu kemudian ada luka pada lambungnya. Nah, kenapa? Jadi gini, pada saat orang yang terluka lambung itu mengkonsumsi madu, maka zat dalam madu itu bisa membunuh satu kuman yang hidup di luka lambung. Di mana kuman ini sangat tahan dengan asam. Ya, itu adalah kuman Helicobacter pylori. Kuman Helicobacter pylori ini bisa mati oleh madu sebenarnya. Jadi orang dengan masalah dengan ulkus lambung atau apa segala macam, selain mengkonsumsi obat, lebih baik konsumsi juga madu secara rutin. Kita juga ingin mencegah masalah luka pada lambung, ya lebih baik preventif dengan mengkonsumsi madu dengan rutin. Tapi pastikan madunya juga asli ya, jangan dengan campuran gula. Nanti masalahnya kalau campuran gula darahnya yang akan nanti meningkat. Oke, ini adalah kelebihan madu dan kurma kita. Nah, apa keunggulan Kehani 5 in 1 dengan produk madu yang lainnya? Bukan ribuan lagi mungkin ya, ratusan ribu produk madu yang ada di luaran sana. Yang pertama, madunya asli. Tadi saya sudah bilang bagaimana cara ngetesnya, Isti. Cara ngetesnya adalah dengan sendok panas tadi ya. Bisa. Sendok besi, sendok panas, sendok besi dipanaskan maksudnya ya. Lalu ada enzim yang stabil. Proses pengolahannya itu menjamin enzim tetap ada di dalam madu. Nah, jadi sebenarnya standar nasional Indonesia untuk madu itu harus ada enzim. Nah, jadi madu kita ini mengandung enzim yang cukup stabil, banyak gitu ya, dan halal, terdaftar di Badan POM, memiliki sertifikat halal MUI dan lain sebagainya. Kalau bicara terdaftar di Badan POM, semua produk keling yang sifatnya konsumsi itu sudah terdaftar semua di Badan POM. Tepuk tangan dong. Alright. Nah, sekarang cara mengkonsumsi kaitannya dengan bulan puasa. Gimana sih caranya, Dok? Biar semua produk tadi, ada berapa? Ada 4 ya produknya ya. Semua produk tadi bisa terkonsumsi dengan baik selama bulan puasa. Nih saya kasih caranya. Yang pertama, pada saat kita berbuka puasa, konsumsilah Kehani 5 in 1 1-2 sendok makan. Ya, jadi minum air dulu, bismillah, baca doa, minum air. Lalu kemudian makan kurma 3, ya boleh kan? Itu sunnahnya kan? Terus konsumsi Kehani 5 in 1 1-2 sendok makan. Ya, terus kemudian setelah kita berbuka puasa, minum pada saat kita mau maghrib, minum juga K-liquid klorofil nih, langsung ke bawah nih. Minum minuman yang sehat dan bernutrisi itu K-liquid klorofil pada saat berbuka puasa. Ya, 1 sloki dilarutkan dalam air 250 cc, ya, atau 1 gelas air. Ya, minumkan seperti itu, lalu kemudian lakukan makan makanan yang lain, ya. Nah, makan makanan yang mengandung sauda VCO kalau saya sarankan. Misalnya kita berbuka, oke lah ya. Kita berbuka pakai, coba sebutin makanan favorit lu pada saat berbuka apa misalnya? Kolak, santan ya. Oke, ada lemak tak jenuhnya. Lemak jenuhnya. Ada apa? Goreng-gorengan? Risoles, apa segala macam, bakwan jagung. Ya, pokoknya goreng-gorengan. Ayam goreng bapak-bapak tua pakai jenggot putih itu. Nah, buka puasa pakai itu apa segala macam, coba imbangi dengan sauda VCO. Misalnya sayurnya, ya oke, lu kan makan ayam goreng nih, atau makan goreng-gorengan nih, pakai nasi pakai sayur kan. Sayurnya coba dikasih ke sauda VCO. 1-2 sendok makan, campurin aja. Atau misalnya makan gorengan tapi pakai gado-gado misalnya. Ya kan, ada kan? Campurin dengan bukan ke sauda VCO, ke olive oil. Kayak olive oil, kayak sauda VCO gimana campurnya? Kayak olive oil, pakai kayak olive oil, campurin. Aduh, hampir nelan ludah. Oke, dicampurin, diaduk, terus semua dimakan. Jadi gado-gado pakai kayak olive oil enak. Atau sambal, suka sambal kan Luti? Suka nggak? Pakai, dikasih sambalnya dengan minyak
zaitun, olive oil, sambal matah. Siapa yang nggak suka sambal matah di sini? Pakai bebek enak, pakai ayam enak. Halo, mitra keling di Bali. Sambal matah dari Bali. Sambal luat, tahu sambal luat? Nggak gaul. Ada yang tahu nggak sambal luat? Dari mana? Dari Kupang. Halo teman-teman dari Kupang. Itu teman makannya sei sapi tuh. Kasih Sauda VCO. Jadi minyaknya pakai kan Sauda VCO. Pakai minyaknya dari olive oil. Maklum, belum buka puasa. Jadi pakai minyaknya dari olive oil. Campur. Jadi sambal-sambal yang ada itu kita pakein olive oil itu jauh lebih oke sebenarnya. Jadi bisa ngimbangin goreng-gorengan yang kita makan. Oke, kita susah hilangkan gorengan. Ya, apalagi nanti pas lagi lebaran makan ketupat sayur, semuanya kan rata-rata opor ayam itu pakai santan ya. Coba imbangi dengan Sauda VCO, dengan Omega Squad, dengan olive oil kita Dessert Miracle, itu akan jauh lebih baik ya. Nah, setelah itu terawih, sholat isya, terawih, menjelang tidur malam, coba konsumsi Sauda VCO supaya imunitas kita bagus, hormonal kita baik. Karena apa? Pembentukan hormon ya, terus kemudian regulasi hormon, penataan awal ulang tubuh itu terjadi pada saat kita tidur. Bantu dengan VCO ya, 2 soft gel sehari. Nah, pada saat kita sahur nanti, bangun sahur, boleh dikonsumsi lagi semuanya. Seperti itu. It's okay, nggak ada masalah. Jadi sesuaikan. Ya, sebenarnya yang dibutuhkan adalah satu, niat untuk menyisipkan makanan atau suplementasi yang baik dalam tubuh kita. Itu dulu, harus ada niat dulu. Yang kedua, cari senyaman mungkin caranya. Misalnya dengan cara apa ya? Campur di sayuran kayak tadi. Ya, gantikan mentega daripada konsumsi lu mentega, roti pakai mentega, lebih baik roti pakai olive oil. Itu akan jauh lebih bagus. Misalnya gula, saya senang minum teh pakai gula dok, atau apa segala macam. Ya daripada dengan gula, mendingan dengan madu. Gitu loh. Jus, daripada pakai gula, mendingan pakai madu. Atau tambahin klorofil 1 sloki, jauh lebih sehat. Deal? Deal ya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Nanti teman-teman dari dari divisi yang lain nih ya, dari sejawat saya juga ya, Dr. Sugiarto, terus kemudian mungkin ada Dr. Nila nanti akan membagikan resep-resep makanan yang bisa diolah ya dari suplementasi keling, misalnya dari susu skim, dari madu dan lain sebagainya. Coba diikuti dan menunya itu sangat menarik loh, enak-enak loh. Oke lagi gitu kan, dan itu yang jelas pastinya punya manfaat juga buat kesehatan. Minimal bisa mengimbangi makanan yang agak jorok lah atau agak nggak terlalu sehat lah buat kita makan konsumsi hari-hari ya. Jadi sebagai makanan substitusi atau makanan pengganti dan makanan penyeimbang. Nah, di sesi ini, sesi kedua, jadi mungkin sesi seminar saya atau sesi presentasinya sudah berakhir. Kayak akan buka sesi tanya jawab saat ini ya, dan sesi pop quiz. Kita ada hadiah itu ya. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, boleh ditampilkan mungkin? Ini pertanyaan yang dijawab langsung sama dokter dulu. Belakangan, ini adalah pertanyaan dari audiens ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa saat puasa sering muncul bau mulut dok? Kok bisa ya? Untungnya sekarang puasa yang sekarang ini orang banyak yang pakai masker ya, jadinya bau mulutnya nggak bertebaran kemana-mana. Kenapa sih saat berpuasa sering muncul bau mulut atau halitosis? Karena mulut kita kering pada waktu yang cukup panjang. Biasanya kita sering bau mulut itu pada saat apa? Ayo, pada saat apa ayo? Pada saat apa guys? Bangun tidur. Kenapa? Karena pada saat lu tidur, lu nggak minum. Tidur lu nggak minum, pipis iya tapi nggak minum, sehingga mulut kita kering. Pada saat bangun, ya baulah naga, bau naga itu kan, bau mulut dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita sudah mulai minum, rehidrasi sudah kita lakukan, maka bau mulut itu perlahan akan hilang. Nah ya, jadi pada saat puasa kenapa sih sering seperti itu? Karena memang kita sering tidak minum, mulut kita lebih lama untuk kering dan lain sebagainya. Apa sarannya? Sarannya adalah pertama, cukupi rehidrasi tubuh. Minum air, apalagi air yang mengandung hidrogen. Wah, kalau air yang mengandung molekul hidrogen itu akan jauh lebih bagus lagi, ada antioksidannya dan lain sebagainya. Minum 8 gelas air sehari. Caranya tadi saya sudah sebutkan. Pertama, pada saat buka, sebelum maghrib,
ya, pada saat makan malam, sesudah Isya, sebelum tidur, bangun tidur sahur, ya, pada saat bangun tidur, pada saat makan sahur, dan sebelum subuh. 8 kali. Ya, lalu saran saya juga menggunakan pasta gigi yang tidak terlalu kencang, tidak terlalu mengandung kimia tinggi. Misalnya pasta gigi yang mengandung fluoride tinggi atau apa segala macam, atau mengandung deterjen tinggi. Pasta gigi yang mengandung busa banyak itu akan membuat permukaan mukosa kulit akan lebih kering. Ya, jadi mulai sekarang pilih pasta gigi yang lebih alami. Pilih pasta gigi yang mengandung bahan-bahan yang baik untuk mulut gitu loh. Jangan yang mengandung bahan kimia semua, apalagi mengandung deterjen yang banyak busanya. Itu akan membuat mulut lebih gampang kering dan lebih gampang bau. Di awal mungkin dia fresh, bau mentol atau apa. Ya, tapi lama-kelamaan mulut kering dan itu akan menimbulkan bau mulut yang cukup berat. Ya, jadi begitu ya cara trikinya. Oke, saat ini kita masuk. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nggak ada? Sambil menunggu, kita masuk ke quiz. Alright, quiznya. Oke, bicara soal penderita diabetes ya. Oh, tadi saya nggak bahas ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, nah ini adalah pop quiz kita. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah sama kualitas olive oil Keling dengan olive oil yang ada di luar? Apa yang membedakannya? Jadi ini pertanyaan adalah, apa yang membedakan produk olive oil dari Keling dan produk olive oil yang ada di luaran sana? Yang berhasil menjawab, itu akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Keling Indonesia. Hadiahnya adalah tiket kapal pesiar. Bukan? Ayo, apa jawabannya? Nanti jawabannya urusannya sama istri ya, Istri. Sama Mas Doni juga. Nah, sudah ada yang jawab belum? Tadi, apa jawabannya? Coba sebutin, Dik. Ini jawaban dari Mbak Citra Putri. Citra Putri, jawaban dari Mbak Citra Putri dari mana? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Jawab karena madu asli tidak ada campuran gulanya. Madu asli, ini pertanyaan madu? Bukan, kita pertanyaannya olive oil tadi. Pertanyaan madunya gugur. Ayo Mbak Citra, jawab lagi yang olive oil. Ini jawab lagi nih, Dok. Apa tuh? Karena mengandung EVO. Karena mengandung EVO. Bener ya? EVO itu apa ya? Extra virgin olive oil, jelas itu ya. Apalagi yang membedakannya? Ayo Mbak Citra. Apalagi yang membedakan olive oil kita berbeda dengan yang lain? Mbak Dewi ada nih. Oke. Oh, Mbak Citra kayaknya mikir lama nih. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya. Oke, selain EVO, memang betul dia EVO, dia tidak seperti olive oil biasa ya. Ya, dia EVO, itu sebenarnya jawabannya sudah benar juga sih. Nggak apa-apa. Jadi gimana nih panitia? Mas Doni, jawabannya dibenarkan apa enggak? Nanti kita hubungi. Oke, nanti akan dihubungi ya. Oke. Oh, ada yang banyak jawab ya? Siap. Nanti dipilih jawaban terbaik, insya Allah akan dapat hadiah menarik dari PT Keling Indonesia. Ditunggu hadiahnya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Ada kuis lagi? Oke, mana? Bagaimana cara mengkonsumsi olive oil yang benar? Ayo, gimana caranya? Sebenarnya yang benar adalah dengan cara diminum. Jangan dimandiin pakai olive oil. Caranya adalah dengan cara diminum. Tapi variannya itu banyak sekali. Ya, boleh disebutin. Jadi jawaban yang paling unik itu akan kita jadikan sebagai pemenangnya ya. Setuju ya, Mas Dani ya? Jawaban yang paling unik dalam mengolah atau mengkonsumsi olive oil, karena bukan apa sih, kita tahu mengkonsumsi olive oil ini gampang-gampang susah. Saya pernah nyoba minum langsung, rasanya nggak terlalu nyaman di saya. Tapi banyak juga yang merasa, oh enak kok, nyaman kok. Kalau dikonsumsi langsung tuh enak kok. Kalau saya pribadi, enaknya tuh dicampur dengan makanan. Nah, ada yang dicampur dengan sayur, ikan, atau sambal, dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Isti. Next. Nah, berasal dari negara manakah olive oil? Ini pasti rata-rata bisa ngejawab. Tapi yang bisa ngejawab dengan detail. Yang bisa ngejawab dengan detail itu jadi pemenangnya. Setuju ya? Oke, next berikutnya. Ada lagi? Oke.
Honey 5 in 1 terdiri dari 5 bahan luar biasa. Sebutkan apa saja. Nah, sebenarnya udah disebutin dari nama produknya, K-Honey. Itu adalah salah satu bahannya ya. Tapi 4 lagi, ada yang tahu nggak? Nah, yang jawabannya paling tepat akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Keling Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan deh kita bagi-bagi hadiah, jadi berkah ya menjelang Lebaran kali ini. Alright, ada lagi pertanyaannya, Mbak Isti? Kuisnya udah gitu. Kuisnya sudah selesai. Kita juga sampai di ujung acara. Oke, ada lagi apa tuh? Masih ada pertanyaan dari audiens yang Alright. minta dijawab sama dokter langsung nih. Oke, apa tuh pertanyaannya? Coba disebutkan. Apakah ada cara terbaik agar mah saya tidak sering kambuh pada saat puasa? Alhamdulillah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini menderita mah sebenarnya ya. Mah itu sebenarnya bahasa Belanda, artinya lambung. Dan gangguan mah itu sering terjadi pada saat orang yang berpuasa. Tidak hanya orang yang berpuasa, orang yang sedang tidak puasa pun sering terganggu pada masalah ini. Sebenarnya apa sih yang paling bagus? Yang paling bagus sebenarnya pertama, kita harus atur jadwal makan. Jadi penyebab dari mah itu sendiri sebenarnya ada 3. Pertama, karena jadwal makan tidak teratur. Jadwal makan tidak teratur. Harusnya makan siang jam 12, tapi ini makan jam 3 sore. Harusnya sarapan, tidak sarapan. Harusnya makan malam mungkin gitu ya, atau apa segala macam, tapi lewat. Ini salah satu penyebab mah. Pertama, jadwal makan tidak teratur. Yang kedua, kualitas makanan yang agak berat di lambung. Artinya makanan-makanan yang mengandung asam tinggi, yang mengandung pedas gitu ya, mengandung panas. Kan pedas itu panas ya, tidak ada reseptornya di lidah. Asam, pahit, manis itu ada reseptornya di lidah, tapi pedas tidak ada. Bener nggak? Nggak percaya, coba deh air cabai kasih di tangan sama kasih di lidah. Rasanya sama nggak? Sama, panas di sini, panas di lidah. Tapi kalau air gula, taruh di tangan, taruh di lidah, yang bisa rasa lidah doang kan? Nah, jadi sebenarnya pedas itu adalah sensasi panas atau sensasi sakit yang menyenangkan. Jadi makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, kualitas makanan ya, yang kedua ini bisa mempengaruhi kesehatan lambung kita. Jadi disarankan sebenarnya orang-orang yang mempunyai asam lambung agak lebih sensitif, lebih banyak, itu mengkonsumsi makanannya itu yang mengandung basa atau yang mengandung alkali lebih banyak. Contohnya sayuran hijau. Nah, jadi konsumsi klorofil sebelum makan itu sebenarnya bisa membantu orang yang asam lambung. Buka puasa, minum air putih, makan kurma, minum klorofil segelas, baru makan yang lainnya, termasuk madu. Rutin tadi ya, madu K-Honey 5 in 1 itu bisa membantu untuk menjaga lambung kita untuk tetap sehat, untuk tidak terkena masalah dengan asam lambung. Nah, kalau untuk jadwal makan, rata-rata orang yang berpuasa sebenarnya makannya teratur. Kan buka puasanya serentak kita, seluruh dunia atau ya orang dalam satu waktu itu kan serentak semuanya pada saat maghrib kan. Jadi sebenarnya cukup aman untuk faktor pertama. Tapi faktor kedua, orang banyak abai. Buka puasa langsung jus jeruk, buka puasa langsung kopi, itu bahaya banget. Jadi lebih baik buka puasa dengan air putih, kurma, lalu kemudian klorofil. Itu saya sarankan sekali. Ya, terus kemudian yang terakhir adalah stresor, faktor stresor. Jadi jadwal makan, terus kemudian kualitas makanan, terakhir faktor stresor. Orang yang punya beban psikis berat atau beban stresor fisik yang cukup berat itu biasanya asam lambungnya lebih sensitif. Nah, beban psikis saat ini sebenarnya yang paling populer itu adalah beban terkait pandemi COVID. Orang hidup dalam ketidakpastian saat ini. Jadi orang yang sebenarnya kekuatan jiwanya atau kekuatan mentalnya agak lemah, itu sebenarnya sangat tersisa dari kondisi pandemi saat ini. Jadi sebenarnya lebih baik kita qanaah. Kita balik, pasrah sama Allah, kita terima dulu. Kita terima dulu apa yang sudah terjadi di dunia saat ini, bahwa ada virus corona, ada saat ini sekarang, kita terima dulu. Oke, saya terima, dan saya hidup di antara itu, dan survive dengan itu. Nah, itu insya Allah akan jauh lebih baik. Seorang muslim yang baik, yang punya keimanan yang baik, pastinya tidak akan lemah hanya karena corona. Setuju nggak semua? Setuju. Muslim yang baik pasti akan kuat, walaupun ada corona, ada apapun, apa segala macam, insya Allah kuat. Sebenarnya, saudara-saudara kita, muslim di Palestina sana, itu jauh lebih survive, jauh lebih kuat mentalnya. Belum ada corona, mereka udah dalam kondisi perang. Nah, jadi banyak bersyukur, qanaah sama ketetapan Allah, insya Allah akan selamatkan kita. Ya,
baik secara kejiwaan maupun secara fisik. Karena fisik dan jiwa itu berkaitan satu sama lain, ya. Apalagi termasuk asam lambung ini. Jadi itu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu. Ada lagi mungkin pertanyaan Mbak Isti? Oh, ada lagi. Kenapa kadar kolesterol saya meningkat di bulan puasa? Nah, kenapa? Karena pada saat puasa kita jadi jarang olahraga. Olahraganya malam doang, olahraga malam. Itu juga sekedar. Kalau dikasih, kalau enggak. Satu, kurang olahraga. Kedua, kita kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan dengan lemak jenuh dan lemak trans lebih tinggi nggak pada saat sedang puasa? Lebih tinggi. Lebih sering konsumsi goreng-gorengan nggak pada saat sedang puasa? Lebih tinggi, ya nggak Batin? Ya kan, lebih tinggi pada saat kita konsumsi pada saat sedang buka puasa. Kayaknya pada saat buka puasa itu kita jadi pelampiasan dendam gitu loh. Makanan apa juga kita sikat. Yes, sehingga kita butuh sebenarnya penyeimbang. Ya, makanan yang saya sebutkan tadi, kolesterol, makanan yang mengandung asam lemak jenuh, lemak trans itu kan banyak memang enak-enak ya. Lebih baik harus ada penyeimbangnya berupa asam lemak tak jenuh. Jadi kalaupun memang kita mengkonsumsi makanan bersantan, kita mengkonsumsi makanan-makanan dengan goreng-gorengan yang banyak dan lain sebagainya, imbangi dengan sumber lemak yang baik, yang bisa meningkatkan kadar HDL dalam tubuh, yang bisa menurunkan kadar LDL dalam tubuh, yaitu ya asam lemak tak jenuh, bisa ganda, bisa tunggal, ya, yang berasal dari nabati maupun yang berasal dari hewani. Kalau dari produk Keling sendiri, apa tuh produknya? Pertama, K Desert Miracle Olive Oil. Yang kedua, K Sauda VCO. Yang ketiga, K Omega Square. Ya, klorofil juga sebenarnya bisa. Klorofil ini kan bisa menghambat penyerapan lemak. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi produk lemak kita itu sebenarnya produk lemak yang sehat-sehat semuanya. Kalau memang konsumsi susu, minum susu skim. Susu skim itu susu yang rendah lemak, jadi tidak mengandung lemak jenuh yang banyak. Itu kira-kira jawabannya. Ada lagi pertanyaannya Mbak Isti? Ada. Apa itu? Produk apa yang dapat dikonsumsi untuk lansia yang mau berpuasa? Waduh, mainannya umur nih. Sebenarnya produk yang dikonsumsi untuk lansia, yang untuk khusus lansia, sebenarnya nggak ada di PT Keling Indonesia. Tapi produk kita ini sebenarnya bisa dikonsumsi oleh siapapun, kecuali kayak kids ya. Kalau kayak kids, kayak Ionano Kids, ya itu ya nggak bisa dipakai atau nggak bisa dikonsumsi sama orang yang berumur gitu loh. Jadi sebenarnya lansia atau tidak, mau dewasa muda, mau usia produktif atau apapun, itu bisa mengkonsumsi produk-produk Keling yang tadi ya untuk persiapan puasanya. Tapi supaya puasanya oke, terus kemudian kadar lemak dalam darahnya juga rendah, terus kemudian puasanya juga bisa berjalan dengan baik dan sunnah lagi. Nah, lebih baik konsumsi produk yang tadi saya presentasikan. Apa saja? Oke, kita akan lihat. Produknya adalah ini aja deh. Nah, Honey 5-in-1 berbuka, santap sahur dengan olive oil, Sauda VCO, liquid chlorophyll. Kalau memang punya masalah dengan diabetes mellitus sebenarnya apa segala macam, bisa mengkonsumsi Ayubes. Nah, Honey kita bisa nggak dikonsumsi untuk orang yang diabetes? Boleh dikonsumsi untuk yang diabetes, tapi tidak berlebihan, sebagai sumber karbohidrat yang baik. Orang diabetes tipe 2 juga membutuhkan karbohidrat atau sumber kalori yang bagus sebenarnya. Nah, pilihlah sumber kalori yang sifatnya low GI atau rendah untuk bisa melakukan lonjakan gula pada darah gitu ya. Pilih yang low GI, misalnya nasi merah, madu, itu sifatnya low GI. Jadi tidak tiba-tiba bisa membuat gula darah itu meningkat secara tinggi gitu loh. Jadi pilihlah yang low GI seperti itu. Termasuk madu. Jadi boleh sebenarnya dikonsumsi untuk orang yang diabetes ya, untuk orang-orang tua dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa dikonsumsi. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya? Mengapa pada saat puasa justru tekanan darah semakin meningkat, padahal saya jarang makan di siang hari? Oke, jadi gini, tekanan darah yang meningkat itu tidak hanya berkaitan dengan makanan saja sebenarnya,
Ya, tidak hanya berkaitan dengan makanan saja. Ya, berkaitan dengan pola istirahat, berkaitan dengan manajemen stres, itu sebenarnya berkaitan. Berkaitan juga dengan makanan yang tinggi garam sebenarnya. Makanan yang tinggi garam itu bisa membuat tekanan darah orang bisa meningkat dan lain sebagainya. Untuk menjaga tekanan darah agar tetap baik pada saat berpuasa, sebenarnya mengkonsumsi produk-produk tadi cukup bagus. Plus, tambahkan satu produk lagi, namanya ekstrak gamat emulsion dari PT Keling Indonesia. Ekstrak gamat emulsion ini itu mempunyai gamma peptida yang sebenarnya bekerja agak mirip dengan ACE inhibitor atau obat penurun tensi. Jadi orang yang mengkonsumsi gamma ekstrak emulsion ini sebenarnya mempunyai kadar tensi atau tekanan darah yang cukup terkendali kalau dikonsumsi secara rutin. Dan ekstrak gamat emulsion atau gamat secara keseluruhan itu merupakan sumber herbal yang sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam permasalahan penyakit dan bisa untuk menyehatkan juga. Jadi ada beberapa, saya agak lupa istilahnya, ada beberapa herbal, ada 3 di dunia yang paling bisa atau bisa digunakan untuk segala macam masalah kesehatan. Pertama gamat, kedua buah merah, yang ketiga saya lupa satu lagi apa namanya. Apa ya Mas Doni ya? Saya lupa tuh, ada 3 tuh. Jadi sumber herbal yang memang bisa multifungsi untuk kemana-mana. Saya lupa nama herbalnya. Jadi buah merah, gamat, dan satu lagi apa gitu. Jadi gamat alhamdulillah ada di PT Keling Indonesia. Jadi itu bisa sebenarnya digunakan untuk semua permasalahan kesehatan pada tubuh manusia. Ya. Nah, kapan kita nggak boleh konsumsi gamat? Kalau klien kita atau customer kita bermasalah dengan ginjalnya dan sudah masuk dalam tahap fase cuci darah atau hemodialisa. Tapi kalau masih dalam fase awal, masih grade 1 gitu ya, atau segala macam, pemberian protein itu nggak masalah, sebenarnya masih bisa diberikan. Gitu kira-kira, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi pertanyaannya? Siap. Apakah orang yang diabetes boleh menjalankan puasa, Dok? Boleh. Jawabannya adalah orang dengan diabetes tipe 2 biasanya kita sarankan para dokter untuk berkonsultasi dulu dengan dokter yang menanganinya. Ya, supaya bisa mengatur jadwal untuk minum obatnya, mengatur porsi makannya seperti apa, seberapa banyak karbohidrat yang dia butuhkan, berapa banyak kalori yang dia butuhkan dalam hari itu, dan apa jenis kegiatannya. Jadi lebih baik sebenarnya disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter gizinya dan dokter penyakit dalamnya dulu, kalau memang dia sedang menjalani terapi diabetes. Tapi kalau dia tidak mengkonsumsi obat-obatan, diabetesnya juga masih rendah atau apa segala macam, saran saya sih berusaha dengan teratur, itu sebenarnya bisa menormalkan kadar gula dalam darah juga. Ya, dan di produk Keling juga, di PT Keling Indonesia juga ada produk yang bernama Ayubes. Produk Ayubes ini merupakan herbal alami yang bisa menormalkan kadar gula darah dan merangsang insulin untuk bekerja dengan lebih maksimal, serta mengaktifkan reseptor insulin juga. Nah, itu ada di produk Ayubes, dan dosisnya biasanya disesuaikan. Lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokter dari PT Keling Indonesia, bisa dengan saya atau dokter Sugiarto. Gitu kira-kira. Oke, jadi silahkan lanjutkan puasanya, tapi konsultasi dulu dengan ahlinya, seperti apa, bagaimana kondisi gula darah terakhirnya, dan lain sebagainya. Dengan begitu, insya Allah, puasanya akan berjalan dengan baik. Ya, harusnya nanyanya di awal puasa ya. Kalau sekarang udah 10 hari terakhir nih. Ya, udah hari ke-19 ya saat ini ya? Apa hari ke-20? Ke 20 ya? Udah hari ke-20 ya? Oh, alhamdulillah. Nggak lama lagi kita lebaran ya. Sampai lupa hari. Sampai lupa hari. Oke, next. Kita tutup. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu kita yang 2 jam kurang ini bisa bermanfaat banyak, bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan teman-teman Mitra Keling Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai Timor Leste belum bosan untuk melihat webinar ini. Insya Allah kita akan kemas lebih baik lagi, lebih oke lagi, dengan hadiah yang lebih banyak lagi. Oke, dan selamat juga untuk pemenang. Sudah ditentukan pemenangnya ya. Nanti akan diumumkan di Facebook. Oke, nanti akan diumumkan di Facebook. Tunggu hadiahnya akan dikirimkan. Ya, hadiahnya pastinya sangat bikin penasaran kok. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa baik lagi. Kita akan ketemu minggu depan di topik yang berbeda mungkin tentunya.
Dan kita akan ketemu dengan webinar lagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya mau minta maaf kalau memang ada salah kata dari saya, ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin. Saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kalau memang ilmu ini bermanfaat, saya selalu bilang ini kemanapun ya. Kalau memang ilmu ini bermanfaat dan ilmu ini bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik, alangkah baiknya kalau ilmu ini disebarkan, dikasih tahu ke orang-orang yang dicintai, ke teman-temannya, ke keluarganya, dan lain sebagainya. Karena kalau ilmu ini bermanfaat, ini akan jadi modal saya nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang sebaik-baiknya manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.